Kak Geba itu punya berapa batik yang sekarang ada di Korea Selatan? Sekarang kayaknya ada mungkin Nggak 6. hanya baju ya, mungkin kain atau apapun itu yang Kayaknya batik. 10 ada deh. 10 ada. Heeh. Kainnya mungkin 4 atau lebih dari 10. Kainnya lebih dari 3 atau 4 gitu. Mm-mm. Terus bajunya 5 sampai 6 ada kali. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih Kak secinta itu dengan batik Indonesia? Batik atau hanbok? Waduh, ini susah nih. Batik. Apa? Batik. Halo Tribunar, selamat malam. Gimana nih kabarnya hari ini? Seneng banget ya akhirnya Nanda bisa menyapa Tribuners kembali hanya di program On Cam Every Night. Seperti biasa, Nanda di sini nggak sendirian karena bakal kedatangan bintang tamu nih, sosok yang luar biasa banget. Dia itu adalah seorang pria asli Korea Selatan, tapi dia tuh fasih banget sama bahasa Indonesia. Bahkan nih ya kalau kita denger dia ngomong itu logatnya, aksennya tuh kayak anak Jaksel gitu loh. Padahal mukanya nih bener-bener opa-opa Korea banget. Nah, membanggakannya lagi dia itu demen banget sama yang namanya batik Indonesia. Dan nggak cuman itu karena dia adalah seorang YouTuber, konten creator, dia juga MC yang sudah melalang buana bahkan jadi langganan artis Korea Selatan atau idol K-pop. Tanpa basa-basi langsung kita panggil aja Bung Korea, hai. Halo semuanya. Halo Tribun News dan para pembaca dan para penonton Tribun News dan juga teman-teman. Halo. Dan juga teman-teman. Halo, gimana nih kabarnya Bung Korea? Kabar baik, sangat bahagia. Sekarang masih ada di Indonesia, besok akan pulang ke Korea. Berarti ke Indonesia itu mudik gitu ya? Betul, mudik. Dan ke Korea tuh pergi untuk kerja gitu. Oke, dari tadi tuh aku manggilnya Bung Korea, tapi kan nama aslinya Kak Geba ya. Nah, Betul. itu Kak Geba itu benar-benar nama asli atau ada nama Koreanya lagi nih? Oh, jadi begini. Aku ada 2 nama. Nama Korea aku Kim Geba Kim dan Geba. Kim Geba. Tapi kalau lihat dari paspor aku tuh bahasa Inggrisnya bukan Kim Geba. Bahasa Inggrisnya Cephas Kim. CEPHAS. Ya. Oke. Dan itu artinya yang sama tapi dalam bahasa yang berbeda gitu loh. Jadi nama aku tuh dibawa dari Alkitab. Dan dalam Alkitab bahasa Korea ada Geba, dalam Alkitab bahasa Inggris tuh Cephas gitu loh. Dalam bahasa Indonesia Kefas. Kefas. But anyways, ya, Mm-mm. karena aku sekolah di Indonesia pada masa kecil tuh international school, jadi kan pakai bahasa Inggris ya. Jadi Mm-mm. aku perkenalkan diri sendiri sebagai Cephas menggunakan nama bahasa Inggris aku, Oke. nama Inggris aku. Mm-mm. Dan pas pulang ke Korea memakai nama Korea aku dan juga kalau lagi bersama dengan teman-teman Indonesia daripada Cephas, kalau dalam bahasa Indonesia kan agak aneh ya, Mm-mm. di pronounce juga agak aneh Cephas, jadi ya udah pakai Geba aja gitu loh. Jadi nama asli aku Geba dan Cephas. Bung Korea itu tercetus namanya tuh dari mana? Karena itu kan branding dari nama Kak Geba sendiri ya. Oh iya iya iya. Iya. Itu sebenarnya pada awalnya aku buat channel aku tuh namanya Geba, kan nama Mm-mm. aku Geba kan ya. Geba Geboy. Tapi Geboynya bukan Geboy Mujair ya. Oke. Geboynya dari Asoy Geboy gitu loh. Jadi asik-asikan ya. Konsepnya tuh yang penting Geba asik aja ya. Mm-mm. Tapi lama-kelamaan kayak aku mikir dan juga lihat dari komen YouTube pada nanya, abang orang Chinese ya? Dikirain orang Chinese tinggal di Korea gitu loh. Mm-mm. Dan aku pikir-pikir, lah kalau kayak gini nggak pada tahu dong gue orang Korea gitu kan ya. So aku pikir-pikir ya udah kalau gitu aku masukkan sesuatu yang ada Koreanya. Dan juga pada waktu itu aku pengen buat nama Bank Korea. Tapi ternyata pada waktu itu Bank Korea udah ada. Dan itu pun di Malaysia adanya. Jadi aku pikir lagi apa kata lain dari bank gitu loh. Jadi jadilah Bung Korea. Oke, berarti aku manggilnya boleh Bung Korea, boleh Kak Geba gitu Boleh? ya. Boleh Boleh. apa aja. Nggak boleh Apa manggil aja? sayang ya, tapi ya. Ah, tidak boleh. Oke, Boleh aja, boleh aja. Kak Geba lagi sibuk ngapain sih akhir-akhir ini?
akhir-akhir ini aku kan datang ke Indonesia Mm-mm. untuk kerja untuk bisnis juga. Tapi yang awalnya datang untuk bisnis, kebanyakan kolaborasi dengan YouTuber-YouTuber Indonesia dan juga beberapa artis Indonesia juga. Jadi ya untuk kolaborasi lah ya. Jadi sibuk kolaborasi untuk YouTube. Oke, berapa lama nih stay di Indonesia, Kak? 1,5 minggu doang. Sebentar sekali. Iya, karena kalau balik ke Korea kan harus kerja lagi. Ada Oke. kerja tetap di sana. Walaupun kerja tetapnya pendek-pendek. Di Jakarta ya, berarti ya? Sekarang di Jakarta, betul. Berarti nggak sempat main ke kota-kota lain dong? Belum sempat. Tapi semoga next time datang ke Indonesia sempat ke kota-kota lain. Oke, Kak Geba kan udah lama nggak mudik, nggak balik ke Indonesia selama 3 tahun ya. Nah, kalau boleh tahu, hal apa sih yang pertama kali Kak Geba lakukan saat tiba di Indonesia? Misalkan mungkin aku kepengen makan makanan favorit Kak Geba, atau aku pengen pergi ke suatu tempat favorit di Indonesia. Hal pertama apa yang Kak Geba lakukan di Indonesia? Hal pertama yang ingin aku lakukan Mhm. beda dengan apa yang sudah terjadi. Oke, tidak sesuai realitanya ya. Iya, aku pengen banget datang ke Indonesia, langsung pergi ke restoran makanan Padang Mhm. atau makan sate Padang. Mhm. Ya, tapi dalam pikiran aku khawatir juga gitu loh. Udah lama banget nggak makan makanan Indonesia, dan juga aku paling takutnya nanti sakit perut gitu loh. Mules kan beda bakteri ya. Iya ya. Bakteri Korea sama bakteri ini beda-beda. Mhm. Jadi agak khawatir juga, tapi bukan khawatir juga, dan juga pas ke Indonesia diajak nginep di rumah Teh Ocha. Jadi ya kan nggak enak juga gitu loh di rumah orang lain, masa aku Masa pesen request ya? makan malam-malam, ya kan nggak enak juga. Jadi ya gitu deh, jadi nggak jadi. Berarti sampai Tapi sekarang belum makan nih? Belum oh makan? udah dong, udah dong. Udah. Nah, jadi makanan Indonesia pertama yang aku cobain di Indonesia adalah nasi liwet. Nasi liwet. Enaknya minta ampun. Nasinya udah wangi, tahunya dan Hmm. ayamnya, aduh. Mohon maaf ini Udah. jadi lapar ya Kak Geba ngomongin makanan ya kita ya. Oke, nah Tribuners, kita tuh tahu ya kalau yang teman-temannya Kak Geba ini pasti tahu nih kalau Kak Geba itu pernah tinggal di Indonesia. Nah, kita mau dengerin nih, mungkin ada Tribuners yang belum tahu gimana sih cerita mulanya awalnya Kak Geba itu bisa sampai ke Indonesia nih. Jadi numpang lahir doang di Korea, dan setelah 10 bulan dilahirkan di Korea, langsung ke Indonesia. Ikut papa mama. Ikut papa mama. Dan ya mau nggak mau pada waktu itu kan emang nggak punya pilihan ya. Nggak bisa Tapi milih ya? nggak bisa milih. Tapi walaupun punya pilihan, aku masih pengen pilih yang sama kok. Kenapa? Karena sambil tinggal di Indonesia tuh dapat apa ya, sangat banyak experience yang nggak akan didapatkan di Korea, yaitu budaya-budaya yang lain dapat dialami gitu loh. Sedangkan kalau di Korea yang dialami budaya Korea saja. Kalau di Indonesia dapat budaya Indonesianya, dapat budaya Korea dari orang tuanya, terus dapat budaya mau dari barat, mau dari mana, di sekolah ya, karena di sekolah banyak orang-orang atau murid-murid dari berbagai negara. Jadi sampai nggak datang ke Indonesia, wah, aku merasa sangat rugi sih. Berarti itu bisa dibilang keuntungannya Kak Geba itu bisa tinggal di Indonesia gitu ya? Keuntungannya tinggal di Indonesia? Jadi kan Kak Geba bilang kalau Kak Geba dapat banyak hal, dapat pengalaman belajar budaya baru. Jadi itu bisa dibilang keuntungan Kak Geba bisa tinggal di Indonesia gitu ya. Betul, betul. Nah, ada sesuatu hal lain nggak yang kayak aku beruntung nih aku bisa tinggal di Indonesia? Well, pertama Mhm. makanan. Kenapa? Aku dilahirkan di negara di mana makanan paling enak di dunia. Oke. Dan iya, dan kemarin aku teringat lagi, Mm-mm. surga tuh bukan di atas tapi di restoran Padang. Kenapa? Banyak lauk ya? Aduh, lauknya tuh enak banget. Udah gitu kan berbagai macam ya, Mm-mm. dan makan pakai tangan, dan aduh itu enaknya udah nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Yes. Dan juga
bukan hanya makanan. Kalau makanan Mhm. udah basic banget ya. Mhm mhm. Dan yang kedua adalah eh, aku nggak tahu ya, aku emang dari sananya seperti itu, tapi aku orangnya sangat santai. Dan kalau misalnya aku besarnya di Korea, mungkin yang santai-santai ini menjadi stres, menjadi Oke. hal yang sangat apa ya, susah bagi aku gitu loh secara pribadi. Tapi karena besarnya di Indonesia dan juga lingkungannya kan pada santai-santai gitu loh. Dan juga mau nggak mau, Indonesia kan emang musim panas setahunan ya. Emang ada musim hujan juga sih dikit-dikit ya. Mhm. Tapi kebanyakan musim panas. Jadi mau nggak mau orang-orang nggak bisa sepali-pali Korea gitu loh. Jadi santai, pelan-pelan nggak apa-apa. Sedangkan kalau di Korea kan kalau pelan-pelan, diomelin tuh. Balik-balik gitu loh. Iya iya iya. Heeh, Berarti, cover-nya itu tuh Korea banget, tapi dalamnya itu melokal banget ya, makan udah bisa betul. pakai tangan, bahkan, nggak terbiasa dengan budaya pali-pali, padahal itu budaya dari asal negaranya sendiri gitu ya, Kak Geba Mhm. ya? Betul betul. Oke, Kak Geba, ini kan orang tua masih di Indonesia sampai sekarang ya, tinggal dan stay di Indonesia. Terus Mhm. kenapa Kak Geba milih buat balik ke Korea Selatan nih? Jadi gini, aku balik ke Korea untuk hamil. Oke, Kak Geba balik ke Korea Selatan untuk wamil, betul. Untuk di wajib tahun militer dan tahun 2013. oke, Ya, tahun akhir tahun 2012 dan mhm, mulai wamilnya tahun 2013. Dan setelah wamil rencananya pengen ke Amerika, ikutin kakak perempuan aku. mmm. Dan setelah wajib militer, aku ngerasa banget kan hidup sendiri tuh ya di Mhm, Wamil dan ya hidup bersamaan dengan para senior dan junior ya. Tapi aku ngerasa banget aku tuh nggak mandiri banget gitu loh. Karena oke, emang budaya di Indonesia kan emang di rumah setiap rumah ada yang membantu ya, mhm. ada yang membantu. Jadi udah kebiasa dibantu gitu loh. Dan pas ke wajib militer aku belajar untuk membantu ya terpaksa membantu terpaksa membantu kayak mulai dari cuci celana dalam senior sampai harus dilipet-lipet ya, kaos kakinya harus kita masukkan lagi ke mesin cuci dan berbagai macam. Eh, dari situ aku kayak realize sadar ya udah kalau gini aku mendingan belajar mandiri mulai dari bukan cuma dari lifestyle tapi finansial juga. Jadi nggak depend kepada orang tua lagi. Jadi mulai dari itu aku belajar mandiri di Korea Mmm. dan lanjut studi di Hanyang University di Seoul. Dan habis itu stay di Korea sampai, istilahnya kayak bolak-balik ke Indonesia gitu aja ya, tapi stay-nya di Korea gitu? Betul betul. Mhm. Karena kerjaan juga banyak di sana gitu ya, Kak, ya? Di sana betul. Mhm. Oke, nah seperti yang kita tahu nih Tribuners, Kak Geba itu adalah seorang YouTuber, konten kreator juga. Nah, kita mau dengerin nih gimana sih awal mulanya Kak Geba itu bisa jadi YouTuber, bisa jadi konten kreator. Apakah emang sebelumnya Kak Geba itu suka ngomong atau suka tampil di depan kamera atau gimana nih, Kak? Hmm. Eh, Kayaknya emang sejak lahir tuh aku tertarik dengan apa yang kita panggil apa ya arts gitu ya. Oke. Dan juga pas SMP SMA tuh aku suka otak-atik mainin program editing gitu. Mhm, Tapi ya nggak ada yang diseriusin. Seru aja bisa membuat sesuatu gitu loh. mhm. Dan juga walaupun nggak jago suka ngegambar gitu loh. Dan sempet juga ikut 2 semester di IKJ, Institut Kesenian Jakarta, setelah Oke. SMA. Habis itu baru ke Wamil ceritanya. Mmm, Dan sambil kuliah di Korea, kan setelah Wamil kan lanjut studi di Korea ya, di Hanyang mhm, University. Sambil lanjut studi kan itu masa-masa di mana kita sebagai anak muda yang udah baru menjadi dewasa ya, mhm. mulai mikir karir gue apa ya? Masa depan gue pengen ngapain ya gitu kan ya? Karena udah mulai mendekati ini ya realita ya. Apalagi aku kan pada waktu itu mandiri dan lebih memikir lagi untuk mencari uang atau untuk menghidupi diri sendiri tuh Mhm. gimana. Dan aku pengen mengerjakan dalam bidang di mana skill apa ya?
dimana aku bisa menggunakan skill-skill aku yang udah ada gitu loh. Dan sampai sekarang tuh ngerasa di tangan aku tuh ada banyak banget, misalnya gini, contohnya, aku punya kunci Lamborghini gitu loh. Kunci Lamborghini tapi nggak bisa nyetirnya. Dan untungnya ini aku bersyukur banget ada beberapa teman Indonesia di sekitar aku dan salah satunya Rufus dan dia kasih confidence gitu loh. Dia bilang, Geba, kamu bisa ini, kamu bisa ini. Kayak dijabarin gitu loh skill-skill aku yang aku pun kayak nggak kepikiran. Dan dia membujuk aku untuk membuat YouTube channel. Dan pas itu, emang dari SMP SMA aku suka kayak otak-atik program editing, terus yang namanya kamera walaupun nggak jago suka aja gitu loh. Suka, bisa dibilang suka berkarya ya. Kalau menurut aku video-video aku tuh bukan sekedar video aja tapi itu karya aku. That's what I think, yes. Mungkin bisa aja ada yang mikir lebay katanya, tapi enggak, bagi aku tuh penting. Anyways, jadi itu mulanya aku bisa mulai YouTube. Dan ternyata dengan memulai YouTube, skill-skill yang aku punya semua ini tuh bisa dipakai gitu loh. Dan dan bonusnya aku bisa menghasilkan uang dari sini. Tapi yang paling utamanya adalah merasa sangat bahagia bisa menggunakan semua skill aku yang punya ini. Begitu ceritanya. Oke, terus kenapa Kak Geba itu pilih jadi YouTuber Indonesia Korea? Apakah itu emang dicetuskan dari Kak Geba sendiri atau itu saran juga nih dari teman-teman Kak Geba gitu? Jadi kan aku tadi bilang mau menggunakan skill-skill aku gitu kan ya. Mm-mm. Dan skill aku menurut aku tuh bahasa. Dan juga aku seneng banget berkomunikasi. Dan juga aku kan besarnya di Indonesia ya. Mm-mm. Jadi mulai mikir, sampai sekarang aku belajar ini, aku mengalami ini, ada pengalaman di sini, di sana, di sini. Ya udah bagaimana caranya aku bisa menggunakan semua ini. Jadi aku pikir ya baliklah ke tempat aku dibesarkan, yaitu Indonesia. Dan juga ada alasan kenapa aku panggil subscriber aku tuh teman-teman. Mm-mm. Itu kan datang dari kata teman-teman ya, Iya. tapi aku selama di Indonesia kalau ada ketemu orang Medan atau yang berlogat E-nya tuh yang kenceng ya, Mm-mm. aku senang banget dengernya. Kayak lucu gitu loh. So Hmm. funny. Jadi dari situ aku terinspirasi dan juga aku pengen subscriber aku mikir aku tuh sebagai teman gitu loh. Oke. Dimana sebagai teman Korea tuh memperkenalkan tentang Korea. Jadi aku panggilnya teman-teman gitu loh. Tapi lama-kelamaan ya kan memang tampangnya tampang Korea gitu loh Korea ya. banget ya. Iya, jadi mau nggak mau mereka bukan panggil aku teman tapi opa jadinya. Oke. Oke Kak Geba, di zaman sekarang nih apalagi ya, itu kalau kita lihat di YouTube banyak banget orang yang bikin konten Indonesia Korea ataupun Korea Indonesia. Itu benar-benar banyak banget, mulai yang dari sekolah atau emang itu yang dijadiin daily life atau bahkan yang udah berkeluarga gitu. Nah, apa sih yang membedakan konten Kak Geba dengan konten-konten di luar sana nih? Hmm, eh, Kayaknya nggak pernah ini ya, nggak pernah kepikiran apa bedanya YouTuber aku sama YouTuber lain sama aku, Mm-mm. karena ya nggak nge-compare juga. Mm-mm. Tapi kalau kalau harus disebut, mungkin vlog-vlog aku stylenya, eh, aku tuh sangat terinspirasi dari vlog-vlog ada YouTuber Amerika namanya Casey Neistat. Jadi dia Mm-mm. kemana-mana yang dia jalanin tuh di vlog, terus apa ya, vlognya dalam perspektif orang ketiga. Oke. Jadi bukan hanya di depan muka doang, Mm-mm. dan juga vlog lifestyle-nya mungkin bisa dibilang lebih mudah, lebih aktif, Iya ya. ya. Dan juga dengan aku pakai bahasa gaul ya, Jakarta. Kan besarnya emang Jakarta ya. Jadi lebih Betawi. Kan kalau ini temen aku si Ansol kan dia medok ya. Mm-mm. Sedangkan aku lebih Betawi dan lebih ya Jakarta lah ya. Jadi mungkin itu bedanya. Mm. Dan aku pengen tetap apa ya? Tetap
continue this youth gitu loh, this youth vibe, karena emang penonton aku juga pada muda-muda semua, dan juga aku pun ya walaupun umurnya mulai berumur, Waduh. jiwa aku masih muda. Oke. Jadi tapi nggak kelihatan loh Kak Geba kalau Kak Geba tuh sudah berumur gitu ya. Padahal Oh belum ya, berumur. ya bukan maksud aku udah berumur juga sih. Oke, emang kalau kita lihat dari YouTube-nya Kak Geba nih, aku sendiri kan sebenarnya teman-teman ya Kak Geba ya. Ini tas dulu dong, tas. Tas. Virtual tas. Kalau dilihat nih dari vlognya itu emang berbeda banget. Jadi kalau kita benar-benar lihat itu benar-benar ada ciri khas Kak Geba yang seolah-olah anak Jaksel yang main ke Korea. Apalagi waktu kemarin Kak Geba kan sempat kemana-mana itu pakai skateboard itu ya Kak Geba ya. Betul. Itu benar-benar gaul banget dan itu apa ya, sesuatu hal yang diambil sama Kak Geba itu estetik dan sinematik menurut aku. Benar-benar sudut pandang Kak Geba tuh berbeda gitu dari konten-konten yang lainnya, dari YouTuber yang lainnya. Nah, menyambung dengan hal itu nih, aku mau nanya, apakah Kak Geba itu masih produksi sendiri nih, mulai dari pengambilan gambarnya, footage-nya, atau Kak Geba emang sudah punya tim produksi sampai ke dapur editing? Sekarang ada satu editor yang aku lagi kerja sama, tapi kebanyakan yang vlog-vlog yang utama ya, yang video-video utama aku yang kerjain semua. Sampai editing juga aku yang kerjain, sampai thumbnailnya aku yang kerjain. Dan sampai kalau milih musik itu aku harus masuk ke dalam website musiknya, dan aku dengerin satu-satu lagu-lagu yang cocok dengan aku. Kalau nggak cocok, nggak pakai. Jadi aku cari yang cocok dulu. Jadi milih musik pun lumayan lama gitu. Iya. Iya. Terlihat sih dari emang background musik yang dipakai sama Kak Geba itu punya tes tersendiri gitu loh. Kalau misalkan kita lihat gitu ada patternnya ya? Iya, kayak benar. Oh, ini pasti vlognya Kak Geba gitu dengan nuansa-nuansanya Kak Geba. Nah, aku mau tanya nih Kak, apakah Kak Geba itu juga orang yang perfeksionis? Karena beberapa konten kreator ataupun bahkan orang Korea tuh kayak menurut aku ya, kadang beberapa kalau enggak ada satu kesalahan atau ada satu yang kurang maksimal aja, mereka nggak mau pakai gitu. Apakah Kak Geba juga seseorang yang perfeksionis nih dalam bikin konten karena sampai segitunya kalau dilihat, atau ya enggak biasa aja gitu? Apa ya? Iya. Ini ada teman aku Rufus di belakang. Dia bilang iya. Iya. Berarti perfeksionis ya kalau dari pandangan orang lain. Kalau dari diri sendiri? Dari pandangan orang lain perfeksionis, tapi menurut aku kayaknya sangat ya bisa dibilang lumayan fleksibel juga. Nggak harus kayak gini gitu loh. Nggak harus berbentuk seperti ini. Kalau misalnya bentuknya sedikit kayak gini nggak apa-apa. Oke. Kak Geba, ada nggak sih kesulitan Kak Geba buat jadi konten creator Indonesia-Korea, Korea-Indonesia? Tunggu, aku tadi lagi masih mikir tentang pertanyaan sebelumnya. Oke. Iya sih, kayaknya nggak perfeksionis. Tapi perfeksionisnya dalam bidang musik ya, memilih musik itu perfeksionis. Aku pengen milih musiknya yang sesuai dengan gambaran aku dalam pikiran atau dalam bayangan, itu dikeluarkan dalam bentuk video. Dalam arti itu kayaknya aku perfeksionis. Tapi kalau misalnya wah video aku tuh harus kayak gini dulu baru bisa diupload, kayaknya enggak juga. Tapi kalau kata teman-teman aku berbeda. Berarti ada di situasi dan kondisi tertentu aja nih ya Kak Geba perfeksionisnya. Nggak selalu perfeksionis gitu ya. Dan juga barusan nanya kan tentang tim produksi. Aku sebenarnya pengen ada tim produksi sendiri, di mana kreatif tim ya, di mana mereka membantu aku untuk mengedit. Tapi inti dari membuat video itu bagi aku tuh harus aku yang sendiri yang buat. Nah, itu dalam arti itu aku perfeksionis juga. Bisa dibilang idealis ya. Jadi bagi aku tuh membuat video ini tuh karya untuk diri aku sendiri.
Oke. Ya mau dipandang orang lain seperti apa, ya udah gitu loh. Tapi kalau bagi aku tuh sebuah karya. Jadi pengen banget punya tim produksi, tapi dalam waktu yang sama merasa kalau ada tim produksi, tangan-tangan orang lain yang membantu, kayak ngerasa wah ini bukan karya aku lagi gitu loh. Oke. Tapi mungkin seperti film kan ya, pasti ada bagian-bagian direkturnya, produsernya. Mungkin aku harus mulai membagikan role aku sih. Pelan-pelan aku mulai mikir ke situ. Oke, biar ada yang ngebantuin gitu ya Kak ya, biar Betul, sering-sering betul. upload ya Kak Geba ya, Biar lebih konsisten, biar lebih banyak video yang bisa dibuat. biar sering konsisten nguploadnya gitu ya, biar teman-teman tidak menunggu gitu ya Kak Geba ya. Aduh, minta maaf teman-teman. Mewakili banget di sini ya. Oke Kak Geba, ada kesulitannya nggak sih buat Kak Geba itu jadi konten creator Indonesia Korea? Ada. Apa tuh? Sebenarnya tidak begitu banyak. Mm-mm, Ada satu di mana sekali-sekali aku lihat komen dari mm-mm, orang Indonesia sendiri, dan setiap kali aku membacanya tuh sakit hati banget. Mereka pada bilang, tapi nggak banyak ya untungnya ya, mm-mm. bersyukur banget nggak banyak. Mereka pada bilang, wah orang Korea lagi nih mau cari duit di Indonesia, mau cari duit doang gitu loh, mau cari duit doang. The word doang itu loh. Tapi emang bener, emang cari duit di Indonesia, ya mau di mana lagi gitu loh. Emang aku tuh memakai skill yang aku punya, maksimalisir ya, memaksimalkan skill-skill aku, ya udah tepatnya di market Indonesia gitu loh. Tapi kalau mau dibilang cari duit doang di Indonesia, enggak juga. Kenapa? Karena aku enggak hanya dibesarkan di Indonesia, tapi dari masa kecil aku sampai sekarang, Indonesia tuh bagian sangat besar dalam hidup aku, dan juga sangat banyak mempengaruhi hidup aku juga dan lifestyle aku juga. Sampai kalau lihat orang-orang lain, orang-orang Korea lain, nggak tahu ini kalau bagus atau tidak bagus atau buruk, tapi bagi aku tuh bagus banget. Kalau lihat orang Korea lain tuh pali-pali gitu loh. Mm-mm. Pali-pali emang ya ada sisi bagusnya, sangat rajin, sangat apa ya, sangat cepat-cepat gitu loh. Tapi kalau aku lebih mementingkan kebahagiaan aku, dan lebih mementingkan harus santai gitu loh. Hidup tuh santai, harus bahagia. Itu Harus bagi aku nomor dinikmatin satu. ya Kak ya. Iya, harus dinikmati. Kan ada tuh orang-orang yang makan ya. Mm-mm. Yang makan tuh harus yang banyak gitu. Enaknya harus yang banyak. Kalau aku tuh harus pelan-pelan sambil dinikmati Oke. gitu loh. Heeh. Oke, Yes. tadi kan Kak Geba tadi Kak Geba cerita kalau Kak Geba itu dapat hate comment dari netizen Indonesia gitu ya. Kalau dapat hate comment dari netizen Korea, itu pernah nggak Kak? Aku ingat sekali, sekali satu Ada. kali. Ada. Apa tuh? Tapi ya nggak head comment juga, tapi Mm-mm. cuman agak mengkritik ya. Mm-mm. Aku kemarin kan ada masalah, bukan masalah, isu ya, isu dengan drama yang berjudul Rocket Boys, di Oke, mana di ya. dramanya memperlihatkan Indonesia tuh negara sangat buruk, jelek. Hmm. Eh, Pada waktu tim badminton Indonesia kalah, pada waktu tim Korea kalah, Mm-mm. audience ya dari Indonesia tuh pada bu gitu loh. Lama ya. Iya, jadi itu menjadi isu, dan netizen Indonesia wah marah tuh. Jadi sampai komen-komen di bawah channelnya mereka, channel drama itu. Nah itu aku buat apa namanya Bus? Parodi. Hmm. Ya, aku buat parodi di mana orang Indonesia dan orang Korea ribut gitu loh, argumen tentang uh, isu itu. Dan pada waktu aku bicara dalam logat Korea seperti, oh saya tidak mengerti ya. Kalau pas aku ngomong kayak gitu, ada yang komen dalam bahasa Korea, wah ini menghina banget orang Korea katanya. Hmm. Tapi padahal ya emang benar orang Korea ngomong seperti itu di Indonesia. Hanya itu aja Kak head comment Hanya itu aja kalau dari dari Korea. netizen Korea ya. Oke. Nah, Tribuners, kok aku jadi manggilnya mau teman-teman ya. Nah, Tribuners, kalau kita sempat kepoin di YouTube-nya Bung Korea, di YouTube-nya Kak Geba, itu dia sempat ulang tahun dan dia itu ada request nih ke teman-teman yang ingin memberikan hadiah ke Kak Geba, itu dia request mau minta batik
Tribuners. Berarti itu menggambarkan kalau Kak Geba itu cinta banget sama batik Indonesia. Nah, aku mau nanya nih, Kak Geba itu punya berapa batik yang sekarang ada di Korea Selatan? Sekarang kayaknya ada mungkin Nggak 6, hanya baju ya, mungkin kain atau apapun itu yang kayaknya batik. 10 ada deh. 10 ada. Heeh. Kainnya mungkin 4 atau lebih dari 10. Kainnya lebih dari 3 atau 4 gitu. Terus Mm-mm. bajunya 5 sampai 6 ada kali ya. Dan juga belangkon. Belangkon. Belangkon itu dikasih sama teman-teman juga. Oke, kalau boleh tahu kenapa sih Kak secinta itu dengan batik Indonesia? Jadi sama seperti orang Indonesia kalau ke Korea tuh pengen banget pakai hanbok gitu kan ya. Kenapa? Oke. Karena itu menggambarkan bayangan mereka di drakor-drakor. Kalau aku tuh selama tinggal di Indonesia, aku emang benar-benar suka dengan Indonesia dan juga batik itu kan melambangkan Indonesia ya. Itu merepresentasikan Indonesia. Jadi karena itu aku suka banget sama batik dan juga pada waktu SMP aku sekolahnya di Salatiga 2 tahun. Oke. Dan untuk apa namanya field trip ya, untuk pergi-pergi melihat explore tempat-tempat yang tempat-tempat budaya, itu kita dibawa ke tempat pembuatan batik. Tapi batiknya bukan dicetak pakai mesin, batiknya dibuat langsung dengan tangan ya. Digambar itu satu kita lihat dan pas lihatnya itu kayak wow, ternyata batik itu nggak dicetak gitu loh. Itu digambar dengan tangan orang dan kalau mikirin batik tuh pasti kepikiran ada orang tua ya di belakang kainnya yang menggambarkannya. Karena sampai sekarang nggak pernah lihat orang muda menggambar batik sih ya. Jadi gambaran itu masuk dalam pikiran aku. Itu Indonesia banget gitu loh. Mulai dari motifnya dan juga kalau aku kayak gambar-gambar kayak lagi sketsa-sketsa gitu tuh pasti ada ikut-ikut batiknya gitu loh. Aku coba ikut-ikutin dan tanpa sadar aku jadi ikut-ikutin gambar motif batik. Oke, terus kalau Kak Geba di Korea Selatan sendiri pakai batik itu malu nggak sih? Terus biasanya batik dipakai waktu apa nih? Acara apa? Sebenarnya di Korea motif seperti batik ya, motif ala-ala batik itu dipakai kalau lihat film ya, dipakai oleh para mafia-mafia, Oh para iya iya iya. ya. I see I see. Tapi bagi aku tuh I don't care dan juga apa kata dunia gitu loh. Moto aku di YouTube channel aku itu apa kata dunia. Kalau nggak salah apa kata dunia aku dengar dari film zaman dulu itu Naga Bonar ya, dan mereka sedang membincangkan sesuatu dan ada yang bilang apa kata dunia gitu loh, dan inti dari situ kan kalau nggak salah ya, tolong koreksi saya kalau salah, ya apa kata mereka ya jangan dipikirkan gitu kan ya. Jadi kata-kata itu stick di pikiran aku, jadi itu aku buatkan moto. Dan juga untuk bagi aku sendiri juga, aku terlalu banyak pikir apa yang orang lain pikirkan tentang aku. Padahal orang-orang lewat gitu, paling nggak begitu banyak pikir loh gitu loh. Iya. Tapi aku mungkin sebagai orang Korea juga mungkin dari darahnya nggak bisa dibohongin kali ya. Kalau di Korea tuh sangat sangat aware dengan apa yang dipikirkan orang lain tentang diri aku. Jadi dari situ aku pengen mengingatkan diri sendiri dengan kata-kata apa kata dunia. So, walaupun di Korea dipakai oleh mafia-mafia ya, I don't care because yang aku pakai tuh aku punya alasan sendiri. Dan karena aku sayang banget dengan negara Indonesia dan juga dengan motif-motif batik itu melambangkan negara Indonesia. Sebenarnya pun kalau dilihat dengan seksama itu beda ya Kak ya. Cuman emang sekilas aja mirip gitu ya Kak ya. Betul, betul. Tapi kalau aku pakai batik di Korea, emang bener semuanya pada ngeliatin. Oke, Itu karena mereka terpikirnya mafia dari mana nih mafia gitu ya. atau juga ya agak terlalu apa ya, terlalu beda dan terlalu apa sih ya, eye catching gitu loh.
Terus orang Korea sendiri itu tuh tahu nggak sih Kak sebenarnya batik? Udah banyak yang tahu atau emang belum tahu? Nggak banyak, belum banyak Hmm. yang tahu. Makanya responnya kayak apa nih, siapa nih gitu ya? Betul. Oke, nah Tribuners, kenapa sih aku ngomongnya mau teman-teman lagi jadinya? Mm. Nah, Tribuners, kalau kita intip lagi nih di channel YouTube-nya Bung Korea, Kak Geba, waktu itu sempat viral dia bagi-bagi mie instan ke Hmm. orang Korea di jalanan dengan kostum Santa Claus gitu ya. Waktu itu di Natal tahun kemarin, iya Kak Geba ya. Nah, itu gimana sih ceritanya kok bisa Kak Geba itu punya ide konten seperti itu? Nah, jadi balik lagi, balik lagi dengan apa yang aku bisa lakukan dengan skill-skill yang aku punya ini. Oke. Ya, jadi ya ujung-ujungnya dengan kunci Lamborghini yang aku cerita tadi ya Mm-mm. nyetir gitu. So menggunakan bahasa Korea dan bahasa Indonesia at the same time, dan juga aku kan suka ketemu orang-orang baru gitu loh. Hmm. Juga dalam pikiran aku, wah boleh banget nih membuat video-video semacam membagi-bagikan something kepada orang Korea dengan produk Indonesia. Hmm. Dan salah satu produk yang merepresentasi Indonesia itu kan Indomie ya, mie goreng Iya. gitu. Iya, jadi aku kepikiran itu, dan mumpung lagi Christmas juga, Mm-mm. pengen buat konten apa yang bakal viral gitu loh. Mm-mm. Jadi aku sampai beli seragam Kostum. kostum Santa Claus, Mm-mm. sampai beli tas Santa Claus-nya, terus aku masukin Indomie, aku bawa ke Itaewon, dan malam-malam aku bagi-bagi, dan ternyata orang Korea suka banget. Mm-mm. Itu habis dana berapa Kak? Satu dus ya? Enggak, 4 dus. 4 dus. Habis Mungkin dalam berapa duit? video, Hah? Habis berapa duit belinya? Mungkin dengan mie goreng 4 dus, dengan rental lensa dan kamera lainnya, dan juga ya macam-macam lah ya. Heeh. Mungkin habis 5 juta ada kali 5 juta rupiah. rupiah. Oh, Betul. untuk satu konten aja. Iya, tapi nggak semua konten aku pakai segitu ya, karena Iya, kalau iya. segitu kan ntar makan nasi sama garam doang kali ya. Oke, Tribuners. Nah, kalau kita kenal banget nih sama Kak Geba. Kak Geba itu terbranding dengan bucil. Bucil adalah budak cicil, gitu ya Kak Iya, Geba betul. ya. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Kak Geba itu suka banget sama bucil? Barang-barangnya tuh banyak yang bucil. Oke. Sebenarnya nyicil itu Mm-mm. pertama-tama aku mulai pas zaman kuliah. Kenapa? Mm-mm. Karena emang bener-bener nggak punya duit. Jadi tapi pengen beli alat-alat kamera untuk YouTube gitu loh. Mm-mm. Kamera, mic, dan juga ya komputer pun aku nyicil pada awalnya. Tapi sekarang aku jadi ya karena segmen budak cicilan itu kan lucu ya pas didengar juga. Iya, iya. Juga untuk membeli sesuatu daripada nggak ada namanya, kayak nggak daripada aku beli barang baru nih, unboxing gitu. Nah, aku namain budak cicilan. Dan juga ya emang bener juga aku nyicil juga. Mm-mm. Tetapi kalau sekarang bukan karena kurang duit, tapi karena kepikiran kayaknya duit aku yang aku punya sekarang tuh mending dipakai untuk bagian-bagian lain gitu loh. Mm. Dan juga aku kalau nyicil pinter, jangan sampai nyicil pakai ada bunganya, Oh, ntar oke. rugi gitu loh. Iya, iya. Jadi nyicil harus bunga dengan 0%. Nggak mau rugi banget ya Nggak anaknya mau ya rugi, kayak. jangan sampai rugi, iya. Kalau Iya dulu Kak. nggak apa-apa, sekarang jangan sampai. Oke. Nah, Kak, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu juga akrab dengan cicilan gitu ya. Beli motor nyicil, beli HP nyicil, dan lain sebagainya nyicil. Nah, kalau di Korea sendiri emang itu tuh sudah jadi budaya atau ya di golongan tertentu aja? Dan emang se-worth it itu untuk lebih baik nyicil daripada cash atau gimana nih, Kak? Kalau yang di sekitar aku kayaknya lumayan banyak juga nyicil. Mm-mm. Karena ya namanya juga kalau orang udah punya keinginan ya, udah Mm-mm. nggak bisa dihilangkan dalam pikiran gitu loh. Jadi ya nyicil dulu gitu. Dan nanti diganti
Dan juga di sekitar aku lumayan banyak orang yang main investasi long term. Jadi mereka kalau dapat gaji itu mereka memakai uangnya untuk investasi dalam stocks gitu loh. Jadi dari situ aku dapat belajar juga, hanya karena aku punya duit, ya jangan sampai dipakai di sini semua. Jadi bisa dibagi-bagi gitu loh. Oke, nah kalau yang kita tahu nih Kak Geba itu kan Oh ya, dan juga kalau ini. di mall pun ya, di Ha-ha. mall pun pas transaksi, pas kita kasih kartu, itu pasti ditanyain, ini mau cicil atau enggak gitu. Oh, Kalau di Indonesia enggak ya, tinggal dimasukin kartu gitu kan ya, masukin kartu, masukin PIN. iya, beda-beda sih tergantung barangnya juga gitu. Oh ya, oke. Iya. Kalau mungkin aku belum sempat beli barang mahal kali ya di Indonesia. Tapi kalau di Korea mau barang murah pun asal melebihi 50.000 won itu pasti ditanya. Ini mau nyicil atau gimana? Atau sekaligus payment. Berarti emang ini ya Kak udah jadi budaya juga ya bisa dibilang ya, udah jadi Betul. kebiasaan juga ya. Betul. Oke, Kak Geba, kalau boleh tahu nih kerjaan Kak Geba selain jadi content creator, selain jadi YouTuber itu ngapain aja nih di Korea? Di Korea sekarang kerja sebagai penyiar radio juga di KBS. Senin sampai Rabu jam 9 WIB. Oke, promosi ya ini jam. jadinya ya, jangan lupa tonton gitu ya. Untuk 1 jam penyiar radio, betul. Dan selain itu nge-YouTube dan juga sekaligus produksi juga untuk event-event online. Jadi pada masa COVID kan lumayan banyak tuh online fan meeting, dan aku salah satunya produksi online fan meeting di mana brand Indonesia ingin mengiklankan atau mengadakan event dengan artis Korea, mau itu K-pop idol atau aktor. Nah, aku punya radio show sendiri gitu loh, tapi yang bisa dilihat. And emang dari dulu aku seru banget berbicara kayaknya ya, dan juga sharing-sharing experience. Tapi ya harus hati-hatinya jangan sampai keceplosan ya. Dan sampai keceplosan brand-brand yang belum terilis gitu ya Kak ya. Iya, betul. Nah, Tribuners Kak Geba ini juga akhir-akhir ini kerap jadi MC nih. MC-nya aja nggak main-main. Beberapa dari mereka itu adalah K-pop idol ternama dari Korea Selatan. Ada Suju, ada NCT, gitu-gitu ya. Kayak mereka namanya tuh udah melambung tinggi dan emang sedang digandrungi nih sama masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kalau aku boleh tahu nih, bocoran Kak Geba sudah pernah ketemu artis siapa aja nih selain Suju NCT? Oke. Suju, NCT, pernah ketemu Hyeon dari SNSD, terus Wendy dari Red Velvet, dan juga aespa, dan juga aktor Ki Do-hoon. Langganan artis banget ya ini MC kondang yang satu ini ya. Harus dong. Oke. Ribet nggak sih Kak kerja sama artis Korea? Kan sedangkan yang kita tahu artis Korea tuh kayak banyak banget gitu ya batasannya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, ribet nggak sih kerja sama dengan mereka? Ada beberapa. Ada beberapa yang ya daripada ribet lebih cocok kata lebih dijaga. Oke. Lebih dijaga, sedangkan kebanyakan dari mereka ya fleksibel gitu loh. Kalau boleh tahu sebenarnya mereka itu di balik layar itu gimana sih Kak? Apakah mereka adalah orang yang sombong atau mereka emang ya udah manusia seperti kita pada umumnya? Mereka lumayan ramah, tapi kalau mau dibandingin dengan artis Indonesia ya, yang aku sudah ketemu ya, kayaknya artis Indonesia kayak nggak bisa dibandingin keramahannya. Walaupun belum begitu kenal tuh, wow, udah terasa sangat kenal dan terasa gimana ya, terasa sangat dekat gitu loh. Sedangkan kalau artis Korea lebih ke kena acara kita ketemu dalam bidang profesional ya, dalam professional field. Jadi ya ketemu hanya untuk event ini. Sedangkan kalau artis Indonesia, kayak bisa berteman gitu loh. Ya bedanya itu sih.
Mungkin karena pada dasarnya budaya di Indonesia sendiri kita juga emang ramah-ramah gitu ya Kak ya. Betul, betul. Itu mungkin jadi salah satu alasannya juga. Hmm. Nah, sekarang kita mau kepo ini Tribuners kehidupan pribadi dari seorang Bung Korea. Sebenarnya Oke, nih Kak Geba itu udah punya pacar belum sih? rahasia. Rahasia. Waduh, berarti ini sudah punya dong pasti. Oke, nah Kak Geba kan istilahnya punya dua kewarganegaraan yang melekat gitu ya, Indonesia dan Korea Selatan. Kalau Betul. boleh memilih nih, Kak Geba pengen punya istri orang Korea atau orang Indonesia? Pengen punya salah satu nih. Hmm. Nggak bisa Ya milih. masa mau punya Kenapa? istri dua, Kak? Kan Kalau nggak ya, mungkin. betul betul. Jadi kalau misalkan aku punya istri orang Korea, Mm-mm. aku ingin dia orangnya open minded dan kalau Mm-mm. bisa dia tahu dan sangat berpengalaman dengan budaya Indonesia. Oke. Atau boleh juga orang Indonesia, tapi orang Indonesia ini harus ada pengetahuan dan berpengalaman budaya Korea juga gitu loh, dan suka Hmm. banget dengan Korea. Hmm. Ya, biar nanti kan namanya hubungan kan nanti kalau hidup bersama kan yang paling penting adalah value system kita ya, Mm-mm. value-nya, dan walaupun ribut ya kita lebih saling mengerti gitu loh. Oke. Jadi pasti ada kelakuan-kelakuan di mana kita nggak ngerti sama sekali. Lah, kok dia ngomong kayak gini sih? Atau kenapa dia kayak ngelakuin seperti ini? Mm-mm. Tapi kalau kita udah tahu latar belakang mereka dan juga lebih kenal dengan budaya, saling kenal dengan budaya ya, lebih mengerti, oh kenapa orang ini mengatakan hal-hal seperti ini? Atau oh mungkin ini cara ekspresi pada waktu marah atau pada waktu sebel gitu ya. Cara ekspresi dari budaya ini seperti ini gitu loh. Yes. Oke, terus ke depannya nih, Kak Geba itu pengen stay di Indonesia atau di Korea? Kedepannya aku inginnya sih stay di Indonesia. Karena? Karena pertama-tama aku besar di Indonesia dan Mm-mm. juga nanti kalau berkeluarga aku pengen banget tinggal di Indonesia. Kenapa? Aku pengen anak-anak aku sendiri mempunyai open minded seperti aku sendiri, dibesarkan di Indonesia. Uh, tapi kalau sekarang karena masih ada kerjaan yang aku bisa lakuin di Korea, ya aku memaksimalkan masa muda aku ya. Tapi kali ini kan aku datang ke Indonesia 1,5 minggu ya, 1,5 minggu, dan aku ngerasa banget, wah kayaknya mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali harus ke Indonesia gitu loh. Karena walaupun aku di Korea dan yang mendengarkan aku dan menonton aku orang Indonesia, dan walaupun kita koneksinya ada, berbeda dengan aku berada di Indonesia gitu loh. Iya. Dan pas aku di Indonesia lebih terasa apa ya? Terasa lebih erat dan lebih ketat. Ketat, erat. Oke, Kak. Nah, aku mau ngajak seru-seruan nih sama Kak Geba. Ada mini games. Nanti aku bakal kasih dua opsi, dua pilihan. Kak Geba harus pilih salah satu dengan cepat, nggak boleh mikir lama-lama. Ya, nggak boleh mikir. Okay, let's go. Langsung apapun yang terbesit langsung diucapkan. Oke? Ya. Siap? Siap. Oke. Ini kalau keceplosan gitu, kalau gitu bisa diedit ya? Oh enggak ya? Harus sesuai dengan apa yang diungkapkan dong. Oke. Siap Kak? Siap. Pertanyaan yang pertama, sambal atau kimchi? Kimchi. Lalu nasi goreng atau kimbap? Nasi goreng. Kes atau bucil? Apa? Kes atau bucil? Oke, satu bucil. Bucil. Bucil, aduh. Oke, ini mungkin berat ya, nggak tahu. Suju atau NCT? Suju. Penyiar radio atau MC? MC. Sinetron atau drama Korea? Sinetron. Nih ya, dengar-dengar. Batik atau hanbok? Waduh, ini susah nih. Batik. Apa? Batik. Ini jawab batik bukan karena kita di Indonesia kan? Bukan. Yang terakhir nih, Indonesia atau Korea Selatan? Waduh. Waduh, ini susah banget nih. Nggak bisa Korindo. dipilih ya. Indo?
Core Indo. Oh, Korea Indo. Tetap ya dua-duanya karena dua-duanya itu negara Kak Geba ya, bukan salah satu. Betul. Oke, Kak Geba, boleh dong kasih masukan atau kasih tips and trick nih buat teman-teman yang pengen berkarya tapi mereka kayak masih aku takut nih nggak punya alat atau aku takut nih nanti kalau di hate dapat hate comment dan lain sebagainya. Mereka takut untuk memulai. Ada nggak sih tips dan trik dari Kak Geba? Oke, pertama-tama seperti yang aku sering bilang, apa kata dunia? Jadi mau orang-orang bilang apa, udah diabaikan aja. Jalankan aja yang apa yang kita inginkan, tapi ya make sure juga advice dan tips didengarkan dari orang-orang yang sudah menjalankan jalan itu. Jadi cari dulu mungkin di sekitar kita ada nggak orang yang pernah memulai hal yang apa kita ingin mulai. Misalnya kalau mau mengonten, ya udah carilah konten kreator yang di sekitar kita, kan zaman sekarang kan banyak ya. Jadi ya tanya dulu. Tapi aku pada awalnya juga mulai dengan HP aku sendiri. HP aku taruh mic mic gede-gede aku taruh dan aku bawa-bawa dan juga mulai ngevlog seperti itu. Jadi mulai, apalagi sekarang kan HP udah bagus banget ya. Udah bagus banget dan teknologi udah canggih banget. Pakai HP pun sebenarnya udah cukup lebih dari cukup. And then untuk editingnya pun sekarang banyak banget program-program yang gratis pun banyak, dimana kita bisa mengedit dalam HP juga. Tinggal dicari, tinggal research, kerjanya tinggal riset doang sih, cari tahu dan udah laksanakan aja. Jangan banyak pikir dan let's go. Harus direalisasikan ya Kak ya, nggak cuma di angan-angan aja gitu ya Kak Geba ya. Betul. Oke Kak Geba, terima kasih atas waktunya ya, sudah mau sharing bareng Tribuners, bareng aku juga di sini. Kita tunggu kedatangannya lagi Kak Geba ke Indonesia biar bisa main-main dengan kita lebih lama juga, berinteraksinya dengan kita gitu ya Kak Geba ya. Sekali lagi terima kasih Kak Geba. Terima kasih juga sudah mengundang saya ya untuk interview ini. Dan saya sangat honored bisa dalam Tribun News. Oke, terima kasih Lain kali Kak kalau Geba. perlu lagi, panggil lagi. Oke, siap. Terima kasih Kak Geba. Oke, bye-bye. Oh ya, sebelum ending, apa kata dunia? Oke, apa kata dunia? Nah itu dari Kak Geba, teman-teman Tribuners. Dan terima kasih juga buat Tribuners yang sudah setia nemenin Nanda dan juga Kak Geba hari ini. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.